Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizi Birul Ahmad dari kelompok 1 dengan judul materi komponen kurikulum dan pengembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktrin Rawati dan NIM saya 22861900065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Fatkiana Kopsu dengan NIM 228619055. Jadi komponen yang pertama itu ada komponen tujuan yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Nah, komponen tujuan ini dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Pertama itu ada tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua itu ada tujuan institusional, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga ada tujuan kurikuler atau tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler ini juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Yang keempat ada tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Menurut Bloom dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objective yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain. Yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif ini menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge. Knowledge atau pengetahuan adalah kemampuan mengingat dan kemampuan mengungkapkan kembali informasi yang sudah dipelajarinya atau recall. Nah, yang kedua ada pemahaman atau komprehensif. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami suatu objek atau subjek pembelajaran. Yang ketiga ada penerapan atau application. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur atau situasi yang ada di situasi tertentu. Yang keempat ada analisis, adalah kemampuan yang menguraikan atau memecahkan suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar bagian bahan itu. Yang kelima ada sintesis, yaitu kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna, seperti merumuskan tema, rencana, atau melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi yang tersedia. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu tujuan yang paling tinggi dalam domain kognitif, yaitu tujuan ini berkenaan dengan kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Selanjutnya ada domain afektif, yaitu berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Menurut Caldwell dan kawan-kawan dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective,
Affective domain memiliki tingkatan, yaitu penerimaan. Penerimaan adalah sikap, kesadaran, atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah. Yang kedua itu merespon. Merespon atau menanggapi ditunjukkan oleh kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu, seperti kemauan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, kemauan untuk mengikuti diskusi, kemauan untuk membantu orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga ada menghargai. Tujuan ini berkenaan dengan kemauan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Yang keempat ada mengorganisasi. Tujuan yang berhubungan dengan organisasi ini berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu. Nah, yang terakhir itu ada karakterisasi nilai. Tujuan ini adalah mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan mengkajian secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang dibangunkannya itu dijadikan pandangan atau falsafah hidup serta dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni klasifikasi yang terakhir di mana terdapat domain psikomotor. Domain psikomotor ini adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Nah, di mana ini terdapat 7 yang termasuk dalam golongan domain psikomotor. Yang pertama itu ada persepsi, lalu kesiapan, lalu meniru, terus lalu membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Materi, komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Isi kurikulum ini mencakup semua aspek pengetahuan dan materi pelajaran yang digambarkan pada setiap mata pelajaran yang diberikan oleh seorang guru ataupun aktivitas atau kegiatan siswa, di mana mata pelajaran atau materi yang diberikan maupun kegiatan siswa, aktivitas siswa yang diberikan itu harus mengarah kepada tujuan yang telah ditentukan. Nah, apa sih pengalaman belajar itu? Pengalaman belajar itu adalah proses di mana siswa tidak dapat menempuh satu tingkatan yang lebih tinggi tanpa adanya pengalaman belajar, di mana siswa diwajibkan untuk menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu atau dasar-dasar materi terlebih dahulu. Lalu jika sudah menguasai, siswa tersebut baru dapat naik satu tingkat untuk menguasai materi-materi yang tingkatannya lebih sulit, seperti itu. Oke, slide selanjutnya membahas komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam kurikulum. Nah, komponen ini memiliki peran yang sangat penting. Karena apa? Karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Nah, mengutip dari pendapat Kak Joni, ia mengartikan bahwa strategi pembelajaran ini merupakan plan dan urutan perbuatan siswa guru dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari arti tersebut, dari pengamatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya kekuatan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, mungkin itu kesimpulannya, dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi ke-9, slide ke-9, yaitu materi tentang komponen evaluasi. Seperti yang telah
Seperti yang telah tertera di PPT bahwa tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yakni dimensi pertama yaitu formatif sumatif, dan dimensi kedua yaitu proses dan produk, dan dimensi ketiga yaitu operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar siswa. Nah, dengan adanya 3 dimensi tersebut, maka dapat digambarkan sebagai kubus. Nah, selain itu juga dapat lagi kurikulum ditinjau dari segi historis. Nah, yakni bagaimanakah kurikulum sebelumnya yang dipandang oleh anteseden. Lalu slide selanjutnya. Oleh sebab ketiga dimensi tersebut masing-masing memiliki 2 komponen, maka keseluruhan evaluasi terdiri dari 6 komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, dimensi pertama itu ada formatif dan sumatif. Formatif yaitu evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. Dan sumatif yaitu proses evaluasi yang dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran, atau setelah 5 tahun, untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum. Nah, salah satu contohnya itu terdapat UAS ataupun UN. Nah, dimensi kedua itu ada proses dan produk. Nah, proses yaitu apa yang dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, tujuannya ialah untuk mengetahui metode dan proses apa yang digunakan dalam implementasi kurikulum tersebut. Nah, metode apakah yang digunakan, apakah tepat penggunaannya, apakah berhasil baik atau buruk, gitu. Kesulitan apa yang dihadapi. Dan untuk produk yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru dan hasil-hasil siswa yang berupa hasil tes, karangan, termasuk kayak tesis, makalah, dan sebagainya. Nah, dimensi ketiga itu terdapat operasi keseluruhan proses kurikulum dan hasil belajar siswa. Nah, di operasi keseluruhan proses kurikulum, di sini yang dievaluasikan yaitu keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaiannya. Nah, juga biaya staf pengajar, penerimaan siswa, pendeknya seluruh operasi lembaga pendidikan tersebut. Nah, untuk hasil belajar siswa di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa yang berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai, dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan determinan kurikulum, misi lembaga pendidikan, serta tuntutan dari pihak konsumen luar. Lalu slide selanjutnya, ada pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir menurut Olivia pada tahun 1998. Nah, proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, evaluasi itu merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Nah, evaluasi juga merupakan sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Nah, tes itu digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran, dan non-tes yaitu alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Nah, dalam tes itu, proses pelaksanaan tes hasil belajar dilakukan setelah berakhir pembahasan suatu pokok bahasan atau setelah selesai 1 catur bulan atau 1 semester. Nah, dan dalam tes juga terdapat kriteria tes sebagai alat evaluasi. Yang pertama, tes harus memiliki 2 kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, tes sebagai suatu alat ukur
dapat dikatakan memiliki tingkat validitas seandainya dapat mengukur yang hendak diukur, dan tes memiliki tingkat reliabilitas atau keandalan jika tes tersebut dapat menghasilkan informasi yang konsisten. Nah, ada beberapa teknik untuk menentukan tingkat reliabilitas tes, yaitu pertama dengan tes retest, yaitu dengan mengkorelasikan hasil testing yang pertama dengan hasil testing yang kedua. Nih kita lihat bagaimana apakah ada perubahannya atau tidak. Nah, yang kedua itu dengan mengkorelasikan hasil testing antara item ganjil dengan item genap. Nah, yang ketiga ada dengan memecahkan hasil testing menjadi dua bagian, kemudian dikorelasikan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis tes. Nah, tes hasil belajar dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu pertama berdasarkan jumlah peserta. Nah, berdasarkan jumlah peserta ini terdapat tes kelompok dan tes individual. Dan yang kedua itu berdasarkan cara penyusunannya, yaitu pertama ada tes buatan guru yang disusun untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh guru yang bersangkutan. Dan kedua itu ada tes standar. Nah, yang ketiga itu dilihat dari pelaksanaannya, yaitu ada tes tertulis, yang kedua ada tes lisan, dan yang ketiga ada tes perbuatan. Selanjutnya tentang non-tes. Nah, ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, yaitu diantaranya ada wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Dan pada observasi itu terdapat observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Nah, observasi partisipatif adalah observasi yang dilakukan dengan menempatkan observer sebagai bagian di mana observasi itu dilakukan. Nah, observasi partisipatif adalah observasi yang dilakukan dengan cara observer murni sebagai pengamat. Artinya observer dalam melakukan pengamatan tidak aktif sebagai bagian dari itu, akan tetapi ia berperan semata-mata hanya sebagai pengamat saja. Nah, selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara adalah komunikasi langsung antara yang diwawancarai dan yang mewawancarai. Nah, di wawancara ini terdapat dua jenis, yaitu ada wawancara langsung, yaitu di mana pewawancara melakukan komunikasi dengan subjek yang dievaluasi, dan wawancara tidak langsung yaitu dilakukan di mana pewawancara ingin mengumpulkan mengumpulkan data subjek melalui perantara. Lalu ada studi kasus, yaitu dilaksanakan untuk mempelajari individu dalam periode tertentu secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu ada skala penilaian, atau biasa disebut juga dengan rating scale, yang merupakan salah satu alat penilaian dengan menggunakan skala yang telah disusun dari ujung negatif sampai dengan ujung positif, sehingga pada skala tersebut penilaian tinggal memberi tanda checklist. Cukup sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.